waktu ya teman-teman. Hari ini saya harus memastikan semua bagian presentasi itu siap untuk pertemuan dengan calon investor besok. Saya ingin kita mulai dengan update dari masing-masing divisi. Davin, gimana perkembangan produk kita? Jadi produk kita udah siap untuk demo, Bu. Saya telah menambahkan beberapa fitur baru yang menurut saya akan sangat menarik bagi para investor. Saya bisa memberikan demo singkat nanti kalau kalian mau. Oke, bagus Davin. Demonya boleh diperlihatkan setelah ini nanti ya. Zara, kalau desain presentasinya gimana? Oke, jadi desain presentasinya udah hampir selesai, Bu. Saya juga menggunakan template yang bersih dan profesional nih agar terlihat lebih menarik di mata klien. Saya juga telah menyertakan grafik dan visualisasi data yang Davin kirimkan. Saya butuh 1 atau 2 jam lagi, Bu, untuk finishing. Oke. Boleh saya lihat desain kamu? Nah, berarti langsung. Boleh, Bu, silakan. Zara, kamu tahu kan kalau calon investor kita ini penyuka seni? Desain polosan kayak gini tuh nggak akan dilirik, Zara. Saya udah bilang di awal bahwa desain presentasi ini bakal jadi hal yang sangat krusial. Tapi kayaknya kamu gak dengerin saya dari awal ya. Ubah semua desainnya. Ya, baik, Bu. Oke, sekarang update dari Dewi. Gimana strategi kita untuk menjual ide ini ke investor? Iya Bu, saya telah menyusun narasi yang kuat untuk menjelaskan visi dan misi kita. Selain itu, saya telah menyiapkan beberapa statistik industri dan studi kasus untuk memperkuat argumen kita. Saya juga sudah menyiapkan FAQ untuk mengantisipasi pertanyaan dari investor. Oke, kalau dari kamu Adi, gimana dengan analisis keuangannya? Baik Bu Maya, proyeksi keuangan dan analisis biaya tentunya sudah saya siapkan. Saya telah membuat slide yang menjelaskan potensi keuntungan dan risiko secara jelas, Bu Maya. Ada juga beberapa skenario berbeda yang bisa kita tunjukkan untuk memperlihatkan kefleksibilitasan bisnis kita. Seperti itu dari saya cukup. Oke, sounds good. Mari kita fokus kembali ya ke isi presentasinya. Saya mau kita mulai demo produk dari Davin. Silahkan dipaparkan Davin. Baik, saya akan mulai sekarang. Sebentar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan. Oke, thanks ya Davin. Kamu memang selalu bisa diandalkan. Untuk yang lainnya, 2 jam lagi saya akan memantau progresnya ya. Kalau ada ide, boleh langsung ke meja saya. Sekarang kita istirahat. Oke. Bu, saya punya ide marketing yang menurut saya sangat menarik buat menarik calon investor kita. Kita bisa gunain sosial media buat bikin konten dengan menggunakan influencer sebagai talent. Gimana, Bu? Oke, kedengarannya bagus tuh, Del. Oh iya Bu, kita juga bisa bikin webinar buat calon investor kita. Kita bisa nunjukin demo produk dan menjawab pertanyaan mereka secara real time. Ini bisa ngasih kesan bahwa kita terbuka dan transparan. Oke, kalau kamu pikir itu bagus, ya lakuin aja. Saya yakin ini bisa membuat perbedaan besar. Kalau kita melibatkan mereka secara langsung dan membuat mereka merasakan manfaat produk kita, saya yakin itu bisa meningkatkan kepercayaan mereka dan kemungkinan mereka bisa berinvestasi, Bu. Iya, saya dengar. Lakuin aja apa yang perlu kamu lakuin ya. Bu, apa ada yang salah? Saya ngerasa Ibu nggak benar-benar dengerin saya. Maaf ya Dewi, saya cuma lagi ngerasa sibuk banget nih sekarang. Ada banyak hal yang harus saya urus. Kalau kamu merasa itu penting dan juga bisa menarik calon investor, ya lakuin aja. Just go. Baik Bu, saya permisi. Zara, saya mau tahu update presentasi kita kemarin. Jadi gimana desainnya? Ya, baik Bu. Jadi seperti yang tadi bilang sebelumnya, calon investor kita kan penggemar seni. Jadi maka dari itu saya mengubah desain presentasi kita dengan mengubah file palette-nya, lalu menambahkan elemen-elemennya juga serta grafik agar dapat menarik perhatian dan menyesuaikan dengan preferensi klien. Mungkin boleh Ibu lihat terlebih dahulu hasil presentasi saya.
sih, kemarin saya bilang terlalu polos. Tapi untuk yang sekarang desainnya kayak terlalu kekanak-kanakan ya. Warnanya banyak yang bertabrakan, grafiknya juga nggak berhubungan sama materi. Revisi lagi Zara, kesini saya tunggu cepet ya. Adi, Ya bu, saya mau tahu update tentang presentasi yang kemarin kita bahas. Jadi gimana analisis keuangan sama proyeksi biaya untuk calon investor kita? jadi gini bu, saya sudah menyiapkan proyeksi keuangan dan analisis biaya ya untuk calon investor kita nih. Berdasarkan data, kita melihat bahwa pendapatan kita itu akan meningkat sebanyak 20% bu dalam 2 tahun ke depan. Jika kita bisa mengamankan investasi ini, maka biaya operasional juga bisa ditekankan hingga 15% dengan efisiensi yang kita rencanakan nanti bu. Saya ngerti proyeksi ini, tapi saya ngerasa kita perlu melihat lebih jauh ke dalam detail biayanya. Saya mau semuanya dipastikan itu benar-benar akurat, nggak ada margin untuk kesalahan. Loh, ibu bagaimana sih bu? Data yang saya berikan ini sudah sangat detail loh bu. Kita harus realistis dong kalau misalkan menampilkan data tuh. Tidak mungkin kita bisa menekan setiap biaya tanpa adanya resiko yang kita ambil bu. Kita harus berani mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar bu. Adi, saya nggak mau nunjukin laporan yang setengah matang kepada calon investor. Kita harus nunjukin bahwa kita punya kontrol penuh terhadap setiap aspek keuangan. Ini bukan soal mengambil resiko tanpa perhitungan. Saya paham itu Bu Maya, tapi kita juga harus cepat dan efisien dong Bu. Investor juga butuh kepastian dan hasil yang cepat. Bukan hanya sekedar laporan yang sempurna tapi tidak realistis Bu. Jika kita terlalu perfeksionis, kita bisa kehilangan kesempatan Bu. Kamu harus ngerti bahwa perfeksionis ini bukan tanpa alasan. Investor akan mempertimbangkan setiap detail kecil. Kalau ada satu kesalahan kecil aja, itu bisa merusak kepercayaan mereka kepada kita. Jadi Mas Bu Maya, saya tidak bekerja dengan benar. Data ini sudah saya verifikasi berulang kali loh Bu. Kita butuh keputusan cepat, bukan debat berkepanjangan. Bagaimana sih? Ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah ya, Di. Ini tentang memastikan kita memberikan yang terbaik. Kalau kamu nggak bisa memahami pentingnya detail ini, mungkin kita perlu mencari cara lain untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Misi teman-teman, tapi bukan aku mau ikut bicara kalian, tapi kita nggak bakal selesai masalah kalau kayak gini. Gimana kalau kita tenangin dulu sejenak, habis baru nanti kita diskusi lagi buat selesai masalah. Istirahat. Kita tidak punya waktu untuk istirahat, tapi jika ini terus berlanjut, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin kamu benar, David. Kita kayaknya butuh seseorang yang bisa menghargai detail dan bekerja dengan benar. Ya baiklah. Nah, aku rasa kita semua butuh waktu buat merenung. Jadi mari kita bersenang, lalu kembali dengan kepala yang lebih dingin. Semua ini kebaikan buat tim ini. Baik teman-teman sekalian, saya pikir rekan-rekan semua sudah tahu ya kenapa saya minta kalian untuk kumpul di sini. Sejujurnya saya nggak ngerti, David. Dengan kamu nyuruh kita untuk berkumpul di sini, kita semua udah menyanyikan waktu yang harusnya bisa kita pakai untuk bekerja. Bu Maya, sebelumnya maaf sudah menyita waktu kita semua, tapi saya rasa kita butuh pertemuan ini. Apa Ibu tidak sadar? Suasana kantor jadi nggak nyaman. Saya lihat Ibu sama Adi beradu argumen terus. Menurut Ibu, apakah kami anggota lainnya tidak merasa terganggu dengan hal tersebut? Vin. Kalau memang merasa terganggu mah, pindah aja sih. Kenapa harus repot-repot, nggak ada rapat kayak gini? Jelas. Di maksud Davin kan baik. Emang benar kalian merasa terganggu? Izin menjawab Bu Maya, kalau saya jujur aja ngerasa kurang nyaman setelah dengar Ibu sama Adi tadi. Maaf Ibu, saya juga merasa nggak nyaman kalau suasana di kantor kayak gini. Zara, dari awal sampai sekarang kerjaan kamu yang kena revisi terus. Waktu yang kamu gunain untuk nyampaikan pendapat kamu yang tadi itu, bisa loh kamu gunain untuk lanjutin revisi presentasi kita nanti. Udah, cukup. Saya nggak tahan lagi dengan kritikan tajam ini. Kita semua udah kerja keras, tapi nggak ada yang merasa dihargai di sini. Bu Maya, maaf kalau saya harus berkata seperti ini, tapi Bu Maya terlalu keras dan Adi, kamu terlalu kasar. Saya cuma mencoba memastikan semuanya berjalan dengan baik dan kerjaan kalian itu detail. Ini bukan hanya tentang kecepatan atau detail
Ini tentang bagaimana kita bekerja sama. Saya sudah mencoba memberi masukan, tapi rasanya nggak ada yang mendengarkan. Bahkan Bu Maya juga begitu. Semua hanya fokus pada argumen sendiri-sendiri. Ya, teman-teman, mari kita tenang. Kita semua ingin yang terbaik untuk tim dan presentasi ini kan. Tapi itu tidak akan tercapai kalau kita saling berteriak dan menyalahkan. Saya ngerti kalian semua capek. Mungkin saya juga terlalu keras dalam mengarahkan. Saya juga minta maaf kalau itu semua membuat kalian merasa nggak dihargai ya. Baiklah, semuanya saya juga minta maaf ya kalau memang saya sedikit kasar sikapnya. Saya hanya khawatir gitu loh kalau kerjaan kita tuh nggak bisa selesai tepat waktu. Saya juga mulai mengerti bahwa cara kita berkomunikasi itu juga sangat penting ya. Maka dari itu saya mohon maaf atas perilaku saya kepada rekan-rekan semua. Saya cuma ingin kita tuh kerjasama dengan baik tanpa merasa kita terus menerus dihakimi, Bu. Saya juga mau suara saya didengar. Kita semua punya peran penting di sini dan kita harus saling mendukung. Betul Dewi, kita semua perlu mendengarkan satu sama lain dan bekerja sebagai tim. Bu Maya, Adi, bisakah kita mulai dari awal dan coba lebih menghargai kontribusi masing-masing? Iya Devin, saya setuju banget. Mari kita mulai lagi dan pastikan semua orang itu merasa dihargai dan juga didengar.